Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, adik-adik, mahasiswa Tasawuf Fisioterapi semester 2, kelas C dan D, saya berharap kalian tetap berada di rumah masing-masing, tidak boleh berkeliaran, dan jaga kesehatan. Dan tidak lupa sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian. Baiklah, perkuliahan pada hari ini, Kamis 16 April 2020, saya akan menjelaskan kepada saudara berkaitan dengan pendekatan memahami agama. Pendekatan memahami agama ini paling tidak ada 7 pendekatan yang akan saya jelaskan. Dan pada minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kita memotret masyarakat ya dalam cara dia beragama. Nah, mereka di dalam beragama itu sudah saya jelaskan, ada dengan cara tradisional, ada dengan secara formal, rasio, dan ada juga dengan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, yuk kita lihat. Yang saya jelaskan minggu yang lalu itu, sekarang kita masuk kepada teorinya. Dan saudara sudah membuat resume sehingga memahami lebih simpel. Baiklah, saya jelaskan. Yang pertama adalah pendekatan secara psikologi. Pendekatan secara psikologis ini maksudnya adalah bagaimana orang memahami agama itu. Dia melihat antara individu, masyarakat, dengan kenyataan cara dia beragama. Di sini yang dicari adalah hubungan antara atau pengaruh agama terhadap kejiwaan pemeluk agama atau sebaliknya. Ya, pengaruh kejiwaan si pemeluk terhadap keyakinan keagamaannya. Jadi di sini maksudnya ingin melihat, ingin mencari bagaimana hubungan atau pengaruh agama terhadap kejiwaan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beragama, memahami agama melalui pendekatan psikologis ini kita lihat dari sisi objeknya. Nah, dari sisi objeknya, tidak lain dan tidak bukan adalah tingkah laku manusia yang beragama dan atau gejala-gejala empiris keagamaan. Itu yang kedua. Kalau tadi adalah pendekatan psikologis ini, kita lihat maksudnya. Kemudian yang kedua adalah objeknya. Dan ketiga, seperti apa dia bekerja melalui pendekatan ini. Nah, pendekatan psikologis ini ya sesungguhnya tidak berhak mempelajari betul atau tidak, baik atau buruk suatu agama. Jadi pendekatan psikologis ini tidak berhak dia menyatakan bahwa agama ini adalah paling benar, bahwa agama ini adalah paling yang hebat dan paling sah. Tidak. Nah, jadi pendekatan secara psikologis ini adalah yang dicari adalah bagaimana hubungan atau pengaruh agama dengan kejiwaan seseorang atau seorang pemeluk yang beragama. Berikutnya, ya, pendekatan ini mendorong kepada kita
mengajak kepada kita untuk menelaah pengalaman dan motivasi beragama. Jadi, jika kita melihat di dalam suatu masyarakat, terutama masyarakat kita yang paling dekat, di sekeliling kita, di keluarga kita, lingkungan masjid kita, di komplek kita, yuk kita telaah melalui pendekatan ini. Seperti apa? Nah, jadi pendekatan ini mendorong kepada kita untuk menelaah pengalaman-pengalaman dan motivasi-motivasi orang beragama. Misal, yang biasanya dia tidak pernah ke masjid, tiba-tiba dia rajin ke masjid. Itu. Orang yang biasanya dia tidak pernah bangun malam, dia tiba-tiba bangun malam rajin. Orang yang biasanya tidak pernah melakukan sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba dia melakukan sholat berjamaah. Ada apa? Dan itu adalah tugas daripada teori ini atau pendekatan ini. Jadi menelaah, ya, mengapa tiba-tiba seseorang itu rajin beragama? Mengapa tiba-tiba seseorang itu adalah rajin, begitu hebat, begitu khusyuk di dalam cara dia berdoa. Sampai dia mencucurkan air mata berdoa. Nah, pendekatan ini menelaah. Jadi ternyata manusia itu jika melalui pendekatan ini, dia akan dekat kepada Tuhan jika dibenturkan kepada masalah. Maka di sini masuk pendekatan secara psikologis. Orang akan dekat kepada Tuhan jika memiliki masalah. Tapi kalau orang tidak pernah dibenturkan dengan masalah, maka dia biasa-biasa saja. Dalam cara dia beragama, di dalam cara dia beribadah, di dalam cara dia berdoa kepada Tuhannya. Oleh karena itu, saya tanya kepada saudara-saudara yang ada di sini. Anda ingin dekat kepada Tuhan enggak? Kalau kita bertanya kepada diri kita, kita biasa-biasa saja. Jika Anda ingin dekat kepada Tuhan, maka benturkan dulu jiwa Anda. Benturkan dulu permasalahan hidup ini. Karena hidup ini adalah dihadapkan kepada permasalahan. Jika orang tidak pernah menghadapi masalah, maka dia tidak pernah hidup. Dia bukan manusia. Manusia pasti akan dihadapkan kepada masalah. Ketika manusia dihadapkan kepada masalah, dia akan menyandarkan. Menyandarkan kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Nah, cara inilah orang beragama melalui pendekatan secara psikologis. Ini masuk kepada teori pemahaman secara psikologis. Oke, kita lanjut. Nah, seperti apa manfaat melalui pendekatan psikologis ini? Manfaatnya adalah antara lain untuk menilai berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan beragama di masyarakat. Itu diantaranya. Jadi manfaat pendekatan secara psikologis ini adalah untuk menilai berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan beragama di dalam masyarakat. Mengapa tiba-tiba seseorang yang biasanya rajin ke masjid, tiba-tiba dia melenceng di dalam cara dia beragama, di dalam cara ia hidup beragama. Melencengnya seperti apa? Dia pergi ke masjid, tapi dia juga pergi ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini pendekatan secara psikologis itu ingin melihat seperti apa penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam pelaksanaan beragama. Itu menunjukkan di dalam diri manusia itu ada ketidakpuasan. Nah, pendekatan ini ada manfaat. Manfaatnya adalah menilai di dalam satu keluarga, menilai di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu komplek bagaimana kehidupan beragama di dalam masyarakat, apakah ada penyimpangan atau tidak. Jika ada, mengapa?
Mengapanya inilah di sini pendekatan psikologis akan menjawab. Sampai di sini dulu satu pendekatan dan kita akan lanjut berikutnya. Oke. Sebelum kita saya akan kemukakan kepada saudara. Di sini ada ahli psikologi yang dia mengatakan, ya, satu di antaranya adalah Johnson. Jadi dalam pandangan dia, fokus dari pendekatan psikologis ini di dalam mendekati atau memahami agama itu paling tidak ada 10 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah pendekatan ini dia ingin melihat bagaimana pengalaman beragama. Jika melihat pengalaman beragama, berarti dia akan mengkaji, meneliti, menelaah kondisi kejiwaan orang yang beragama. Seperti apa kondisi kejiwaan orang yang beragama itu? Karena manusia itu kan mengalami sedih, mengalami gembira, mengalami kesusahan dan kemudahan, mengalami masalah, dibenturkan kepada masalah, di situ mencari solusi, mencari penyelesaian. Maka pendekatan ini ingin melihat bagaimana kondisi kejiwaan itu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi di atas bahwa orang yang beragama itu akan dilihat dari sisi kejiwaannya, ya. Mengapa dia begitu rajin? Atau sebaliknya, mengapa dia tidak rajin beribadah? Jadi, semakin dia memiliki masalah, maka dia akan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin orang tidak pernah dibenturkan kepada masalah, maka dia akan lari daripada Tuhan, dia akan jauh daripada Tuhan, dan dia akan melupakan kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah dibenturkan dengan masalah. Akan tetapi, kita ini kan sebagai manusia, semuanya juga adalah sebagai ujian. Oke, itu yang pertama adalah ingin melihat kondisi kejiwaan. Nanti saudara-saudara lihat di dalam penjelasan dari teori ini seperti apa, dan ini adalah secara simpel saja. Dan yang kedua adalah pertumbuhan keagamaan. Ya. Seperti apa pertumbuhan keagamaan itu? Kita akan melihat ketika dia anak-anak, kita bisa melihat sejak anak-anak, sejak 5 sampai 10 tahun, seperti apa pertumbuhan orang cara beragama. Kemudian menginjak di dalam remaja, seperti apa ketika dia menginjak remaja, di dalam dia beragama itu. Dan berikutnya adalah setelah dia dewasa dan di atas dewasa, berarti di atas 60 ke atas. Nah, manusia itu akan terjadi siklus naik turun. Jika perkembangannya naik dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai ke atas, ini itu kan pertumbuhan beragama. Dilihat melalui kacamata psikologis itu. Jika bagus gitu, ya bagus, itu yang kita harapkan. Akan tetapi pasti di dalam perjalanan manusia itu akan mengalami siklus. Ketika terjadi siklus naik turun, maka di situ ada masalah. Oke? Yang ketiga adalah kita melihat mengapa di dalam masyarakat terjadi konversi agama. Nah, sudah kita jelaskan secara sepintas minggu yang lalu. Orang terjadi konversi agama itu karena ada masalah. Karena masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pernikahan, masalah politik, dan lain sebagainya. Atau secara ini adalah secara formalitas saja. Maka terjadinya konversi agama karena ada masalah. Maka pendekatan secara psikologis dia masuk ke wilayah situ. Mengapa terjadi konversi agama di dalam masyarakat?